Kita cerita dulu. Pertama kita ngirimin CV, udah ya? Bukan kita yang cerita, ada yang cerita. Oh iya, Nana. Abang dari tadi diam aja. Iya ya, maaf. Apa pandangan abang perihal poligami? Ada nggak niatan poligami? Kayaknya ini... Ya ada. Abang nggak mau anak abang dititipin di tempat minjam kucing. Ya alhamdulillah. Anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kamu-kamu yang udah nyesek ke video ini, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku ditemani dengan suami. Abang apa suami nih? Suami. Ya abang dong. Suami kadang kita kan manggilnya abang gitu. Kan banyak panggilan suami. Yang penting ini suami dulu gitu. Guys, kali ini aku serius ya. Tatap mataku. Baiklah. Sekarang kan lagi rame tuh ceritanya tentang ta'aruf-ta'arufan ya. Kita mau ceritain dulu tentang gimana kita ta'aruf tahun yang lalu gitu sebelum nikah. Kemudian apa aja yang kita tanyain kepada calon pasangan yang akhirnya menjadi pasangan kita sekarang gitu kan. Kemudian kita juga mau berbagi tentang apa aja yang perlu kita informasikan kepada calon pasangan kita nanti. Mungkin kita bacain pertanyaan-pertanyaan gak biasa mungkin ditanya-tanyain orang gitu. Iya nggak sih bang? Ya boleh. Boleh juga kan ya? Nggak apa-apa untuk mempersingkat waktu gitu. Oke, mari kita lanjut. Kita cerita dulu. Pertama kita ngirimin CV, udah ya? Bukan kita yang cerita, ada yang cerita. Oh iya, Nana. Abang dari tadi diam aja. Iya ya, maaf Nana bang, maaf. Dikit abang. Porsi saya di sini dikit. Saya nggak mau terkenal. Kita saling mengirimkan CV. CV-nya kalian mungkin udah tahu agak beda dengan CV untuk mencari pekerjaan ya. Yang penting kasih tahu aja data diri secara lengkap, nama, alamat, hobi, apa makanan kesukaan, minuman kesukaan, saudara berapa, keluarganya itu siapa aja namanya, segala macam. Ih serius dah, banyak deh pokoknya CV kalian pokoknya kirimin data diri selengkap-lengkapnya kerja di mana gitu-gitu. Kemudian yang paling penting juga tipe calon suami atau calon istri yang mau kalian nikahi gitu, itu kan penting banget ya. Kemudian setelah CV, kemudian baru daftar pertanyaan ya. Daftar pertanyaan yang paling aneh, coba abang bacain. Naja yang bacain ya? Nana yang bacain pertanyaannya, abang jawab. Abang jawab, iya. Nggak paling aneh sih sebenarnya. Semua pasti pernah ditanyain sama orang gitu. Iya. Cuman menurut Nana mungkin itu aneh gitu. Terus abang jawabnya lebih aneh lagi yang jelasnya. Bukannya aneh sih. Dulu tuh aku berpikir kayak gini ya. Kita mau nikah tuh sama seseorang, kita tuh mau hidup bertahun-tahun loh gitu. Menjalani kisah hidup kita sama seseorang ini gitu. Jadi kita harus tahu dari yang paling kecil gitu, yang paling detail dari kesehariannya dia gitu. Jangan sampai, pernah gak sih kalian itu dengerin orang-orang yang ngomong kayak, coba aja kalau nikah gitu, pasti berbeda pasangannya, atau pasti keluar aslinya, segala macam yang kita gak suka gitu. Itu kan gak enak ya kedengerannya. Jadi sebelum aku tuh ngeliat aslinya yang gak aku pengenin, aku pengen tahu dulu nih aslinya, yang sebenar-benar aslinya itu dari sebelum nikah gitu. Jadi makanya aku tanyain pertanyaan-pertanyaan yang detail. Contoh-contoh pertanyaannya gini. Emang iya deh. Iya dong bang. Kita langsung aja ya. Pertanyaan pertama. Kalau nanti nemenin istri belanja, kira-kira abang akan jadi tipe suami yang mana? Yang A, nungguin aja sampai selesai istri belanja di kendaraan atau di suatu tempat, di warkop atau di mana aja. Kemudian yang B, ngikutin istri belanja sambil nolongin bawain bawaan istri. Apa coba kemarin jawabannya? Abang menjawab. Ini sebenarnya pertanyaan apa ya? Pertanyaan jebakan, gengs. Ini pertanyaan jebakan banget. Kalau dijawab pengen nemenin belanja juga, Emang iya bang? kalau dijawab ya abang mah nunggu aja lah. Ih gitu amat. Gitu. Jawaban ini tuh benar-benar fresh, benar-benar jawaban yang ibaratnya saya belum tahu Nana gitu, belum kayak gini lah gitu. Kalau sekarang pasti jawabannya saya manis-manisin dong gitu. Kalau dulu emang benar-benar saya banget gitu. Nih saya coba jawab nih. Abang tipe laki-laki yang simple, bahkan saat marah pun simple. Emang iya deh. Berpikir semua hal bisa diselesaikan dengan selayaknya. Jika istri abang nanti butuh bantuan soal Belanda,
Belanda. Soal belanja, ya abang bantu. Kalau tidak butuh, ya tidak abang bantu. Mempunyai pendapat akan banyak hal. Apa jawaban aku nih? Oh, maksudnya tuh bukan maksudnya cuek, tapi pengen tuh hubungan ini terus ade ataupun nanti kita punya anak tuh kalau jawab sesuatu, kalau minta sesuatu tuh iya, enggak, hitam-hitam, putih-putih berdasarkan hal-hal yang pasti-pasti aja gitu. Intinya gimana istrinya gitu. Oh iya. Istrinya mau minta tolong, aku tolongin. Istrinya ya udah bang nggak usah, ya udah nggak usah. No Iya. hard feeling. Iya, emang begitu. Gitu. Iya, emang begitu sekarang gitu. Pekerjaan rumah juga kayak gitu. Kalau aku capek, aku minta bantu, dia ngebantuin gitu. Kalau ada lapar beli makanan terus nggak habis, aku bantuin juga makannya. Itu mah maunya abang. Oke, next. Next ya. Ini nih bagus yang ketiga nih, bagus Apa nih. nih? Bagus, pertanyaan biasa tapi kontroversial. Oh iya. Apa pandangan abang perihal poligami? Ada nggak niatan poligami? Kayaknya ini Ya ada. Salah. Kayaknya ini banyak banget di panduan ta'aruf. Kalian memang harus menanyakan hal ini kepada laki-laki. Jangan sampai nanti tiba-tiba pas sudah menjalani rumah tangga, itu tiba-tiba suaminya bilang, aku mau nikah lagi, mentang-mentang gajinya gede gitu. Emang iya deh. Ngomongnya biasa aja dong. Iya kan, enggak. Ceritanya bergebu-gebu banget gitu. Enggak ngomong gebu-gebu ya coba. Oke nih. Waktu itu saya menjawab seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Nabi Muhammad menikahi banyak istri, punya maksud. Istri nabi-nabi itu mencerminkan sifat wanita yang sekarang berada di bumi ini. Poligami itu bukan urusan birahi saja. Terlalu sempit jika berpikir begitu. Buat abang, satu pasangan sudah cukup. Karena abang bisa fokus sampai akhir hayat. Jangga. Gila. Pegang ya. Semoga amanah. Gila. Kemudian ini ada yang paling penting juga ya. Kita lanjut ya bang. Apa itu? Nana kalau udah nikah masih boleh kerja? Enggak. Nana kalau udah nikah masih boleh kerja? Enggak. Kalau mau silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Itu. Kalau misalnya udah punya anak masih boleh kerja enggak? Kalau mau silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya nanti punya anak, cuti melahirkan kan cuma 3-4 bulan ya. Terus untuk ngerawat bayi setelah cuti habis itu maunya abang itu gimana plannya? A, kita cari tempat penitipan bayi. No. B, cari pengasuh yang bisa dipercaya. Atau C, atau lebih baik Nana resign terus dan fokus ngurusin anak. Gimana bang? Sebenarnya semuanya itu balik lagi sama pilihan. Kalau misalnya adik mau resign, mau ngurusin anak, otomatis kan setiap kita mengambil pilihan ada yang dikorbankan. Betul sekali. Nah, apakah adik bersedia untuk mengorbankan itu? Kalau abang pribadi, abang nothing tulus. Mau adik kerja, mau adik nggak kerja, nothing tulus. Tapi ingat, di sini nothing tulus tuh ada konsekuensinya di situ. Misalnya kita kerja gitu ya kan, masing-masing dari kita punya gaji, terus kita kan menyatukan gaji kita nih buat nabung, buat kehidupan gitu ya kan. Otomatis kalau abang doang yang kerja, turun dong pendapatan gitu ya kan. Siap nggak gitu? Kalau siap, abang kenapa kacang? Kenapa kacang itu? Why not? Oke. Gitu. Mikir dulu aku. Iya, padahal dia juara debat Inggris loh. Kenapa kacang aja nggak tahu artinya. Gitu maksud abang itu. Jadi terus kalau anak itu abang tidak setuju dititipkan di tempat penitipan anak. Emang anak kita kucing? Enggak, itu karena cuma ngasih Enggak, maksud pilihan. iya maksud abang juga bilang ini kan juga nggak marah sama ade. Maksudnya abang nggak mau anak abang dititipin di tempat penitipan kucing. Ya alhamdulillah. Anak. Tempat penitipan anak ya, bukan tempat penitipan kucing. Lagian juga kan abang pribadi juga tipe suami yang senang di rumah aja gitu. Kayak weekend gini Sabtu Minggu abang di rumah aja. Kalau misalnya punya anak ya udah abang main sama anak aja di rumah. Pusing-pusing amat. Abang nggak suka keluyuran gitu. Baiklah.